Setiap hari kita melihat atau mendengar, tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Tapi tahukah kamu, dari mana asal penanggalan ini? Siapa yang menciptakan sistem Masehi? Dan apakah benar ia dimulai dari kelahiran Nabi Isa, Yesus Kristus? Mari kita menelusuri sejarah tahun Masehi, sebuah sistem penanggalan yang kini digunakan oleh lebih dari 190 negara di dunia. Sebelum kalender Masehi, bangsa-bangsa besar dunia telah menggunakan sistem waktu masing-masing. Mesir kuno memakai kalender matahari 365 hari. Bangsa Babilonia menggunakan kalender bulan. Yahudi kuno menggunakan kalender lunar solar Qamari Syamsi. Romawi kuno memakai kalender Romulus 10 bulan, lalu direvisi menjadi kalender Julian oleh Julius Caesar pada tahun 45 SM. Kalender Julian menjadi dasar utama penanggalan di Kekaisaran Romawi dan seluruh Eropa selama lebih dari 1600 tahun. Sistem penanggalan Anno Domini, atau tahun Masehi, diciptakan oleh seorang rahib Benediktin bernama Dionysius Exiguus pada tahun 525 Masehi. Tujuannya untuk menghitung waktu Paskah dan menghentikan penggunaan sistem sebelumnya yang memakai tahun Kaisar Diocletianus, yang terkenal karena menganiaya umat Kristen. Dionysius mulai menghitung tahun berdasarkan tahun kelahiran Yesus Kristus. Namun, para sejarawan modern menyadari bahwa Dionysius kemungkinan keliru dalam perhitungan. Yesus diperkirakan lahir antara tahun 6 hingga 4 sebelum Masehi, karena Raja Herodes wafat pada tahun 4 sebelum Masehi. Artinya, kalender Masehi dimulai beberapa tahun setelah kelahiran Isa yang sebenarnya. Kata Masehi berasal dari kata Arab Masihiyah, merujuk pada Isa al-Masih Yesus Kristus. Dalam bahasa Latin disebut Anno Domini, yang berarti tahun Tuhan kita. Sedangkan tahun sebelum Masehi disebut sebelum Masehi atau before Christ. Banyak kalangan akademis kini memakai istilah netral. Common Era untuk Masehi, before Common Era untuk sebelum Masehi. Kalender Julian 45 SM 1582 Masehi. Digagas oleh Julius Caesar. Memiliki 365,25 hari per tahun. Kelemahannya, terlalu panjang sekitar 11 menit tiap tahun mengakibatkan penumpukan waktu selama berabad-abad. Kemudian kalender Gregorian 1582 Masehi sampai sekarang diperkenalkan oleh Paus Gregorius ke-13 untuk memperbaiki akurasi musim dan menyelaraskan perayaan Paskah. 10 hari dihapus dari kalender saat itu, dari tanggal 4 Oktober langsung ke tanggal 15 Oktober tahun 1582. Perlahan, seluruh dunia mulai mengadopsi kalender Gregorian sebagai standar penanggalan global dan kalender Gregorian kini dipakai secara resmi oleh mayoritas negara di dunia, terlepas dari agama, budaya, atau ideologi. Beberapa negara memiliki kalender ganda, seperti Hijriyah di negara Muslim, kalender Ibrani di komunitas Yahudi, kalender Saka dan Jawa di Indonesia, kalender Cina dan kalender Buddha di Asia Timur. Namun untuk administrasi negara, penanggalan internasional tetap memakai kalender Masehi Gregorian. Dalam Islam, sistem Masehi bukanlah sistem ibadah, namun tetap digunakan untuk urusan dunia seperti kalender kerja, jadwal akademik, pemerintahan. Kalender Islam tetap mengacu pada kalender Hijriyah, yang dimulai dari tahun hijrah Nabi Muhammad ke Madinah 622 Masehi. Menariknya, kalender Hijriyah dan Masehi jarang bertemu pada tanggal dan bulan yang sama, karena sistem Hijriyah mengikuti bulan Qamariyah sedangkan Masehi mengikuti matahari Syamsiyah. Tahun Masehi bukan hanya deretan angka di kalender. Ia adalah jejak sejarah, hasil kerja ilmu, iman, dan kekuasaan. Dari kesalahan hitung seorang rahib, lahirlah sistem penanggalan yang kini digunakan oleh hampir seluruh umat manusia. Maka saat kamu menulis tahun 2025, ingatlah, kamu sedang menorehkan angka di atas fondasi waktu yang telah disusun selama ribuan tahun,
Mengenal asal-usul waktu adalah mengenal jejak sejarah umat manusia dan agar kita lebih menghargai waktu yang tersedia. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan dibagikan video ini agar orang lain juga tahu.